Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Perta Trisna Martinata, mahasiswa S2 Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam. Dengan ini saya ingin menyampaikan makalah saya dengan judul Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Haki dan Hukum Internasional dalam WIPO. Adapun latar belakang dari makalah saya, di mana perkembangan globalisasi ekonomi yang semakin berkembang berdasarkan prinsip liberalisasi perdagangan atau trade liberalisasi atau perdagangan bebas, free trade lainnya. Kedua, pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan perundingan perdagangan multilateral putaran Uruguay dan meratifikasi persetujuan pembentukan WTO yang di dalamnya membuat lampiran persetujuan trade. Persetujuan trade memperjelas kedudukan daripada perlindungan haki sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Ketiga, mengenai perlindungan hak cipta yang lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Ini sudah menjadi ketentuan yang diakui, tidak saja nasional, namun tetapi juga pada lingkup internasional. Keempat, jadi meskipun seseorang berada di negara yang berbeda, selama negaranya termasuk dalam negara penandatanganan Berne Convention, maka ketentuan itu berlaku bagi negara-negara yang tergabung di dalam penandatanganan atau perjanjian tersebut. Sehingga adapun perumusan masalah dari makalah saya adalah bagaimana penyelesaian sengketa dalam perspektif haki dan hukum internasional dalam WIPO. Nah, di sini saya mengambil metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini atau makalah ini yang bersifat deskriptif analitis, sehingga penelitian ini dapat mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara perspektif haki dan hukum internasional dalam WIPO. Adapun hasil penelitian dan pembahasan, dengan lahirnya hak cipta menurut hukum hak cipta nasional adalah timbulnya secara otomatis dan berdasarkan prinsip deklaratif sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut hukum hak cipta internasional pada pasal 2 ayat 2 Berne Convention for the Protection of the Literary and Artistic Works, Berne Convention, meskipun pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing negara, penandatanganan konvensi akan tetapi telah ditetapkan standar internasional untuk perlindungan hak cipta. Mengenai perlindungan hak cipta yang lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sudah menjadi ketentuan yang diakui tidak saja nasional, tapi juga dalam lingkup internasional. Jadi meskipun seseorang yang berada di negara yang berbeda, selama negaranya termasuk dalam negara penandatanganan Berne Convention, maka ketentuan ini berlaku pula di negara-negara tersebut. Demikian pula halnya dengan hak cipta lagu. Terkait dengan pertanyaan mengenai kasus lagu, dengan alasan apapun tidak boleh pihak lain menggunakan lagu ciptaan orang lain. Tersebut menyadari dengan digunakannya cipta orang lain tersebut, maka ia akan mendapatkan keuntungan secara komersial. Jadi apabila perbuatan tersebut dilakukan secara bersifat komersial, apalagi penciptaannya keberatan, terjelas itu merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta. Sehingga saya menarik kesimpulan, timbulnya hak secara otomatis bagi penciptaan berdasarkan prinsip deklaratif dengan menyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Ini diatur dalam pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Akan tetapi karena menyangkut perlindungan hak yang sifatnya pribadi, maka seseorang pencipta diharapkan memiliki kesadaran untuk mencatatkan hak ciptanya apabila telah memasuki ranah komersial yang rentan dengan perselisihan atau persengketaan. Nah, di sini saya ingin memaparkan dari hasil kesimpulan saya. Dalam makalah ini, salah satu contoh kasus yang saya angkat adalah masalah hak cipta lagu.
di mana Indonesia merupakan negara yang tergabung dalam konvensi Wiener Treaty, ya, di mana Indonesia merupakan salah satu anggota yang meratifikasi perjanjian tersebut. Sehingga hak cipta terkait lagu yang dilakukan peniruan atau copy yang tanpa izin yang menimbulkan kerugian bagi pemilik lagu atau pencipta lagu. Hal ini berlaku untuk di internasional. Sebagai contoh, mungkin lagu-lagu internasional, lagu-lagu barat, ya, yang di copy paste atau mirip-mirip digunakan untuk komersil di Indonesia, maka hal ini dapat hal ini dapat dilakukan upaya hukum untuk melakukan tuntutan hukum di negara Indonesia, karena Indonesia termasuk suatu negara yang tergabung dalam konvensi tersebut, yaitu konvensi TRIP. Artinya segala sesuatu yang merugikan para pemilik cipta lagu milik internasional tersebut, sehingga hal ini berlaku juga bagi negara Indonesia untuk menerapkan segala aturan-aturan tentang agreement konvensi tersebut. Nah, hal ini tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Hak Cipta dan di dalam artikel 2 Wiener Convention for Tech Liberty Artistic Work yang tadi saya sampaikan. Di situ diaturkan bahwa ketentuan tetap berlaku di negara-negara tersebut. Jadi segala perbuatan hukum yang mungkin dilakukan di negara Indonesia itu akan dapat berlaku juga bagi negara yang tergabung dalam konvensi TRIP. Sehingga hal ini memberikan rasa perlindungan hukum bagi negara-negara yang tergabung dalam konvensi tersebut untuk bisa menjaga hak-haknya dan mendapatkan perlindungan hukum bagi pihak atau korban yang merasa dirugikan. Nah, inilah bentuk kepedulian atau kerjasama internasional yang dilakukan di dalam bidang hak atas kekayaan intelektual. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian, terima kasih.